Selamat datang di arah baru, tempat kita belajar kembali, mengenal diri bukan dari apa kata dunia, tapi dari apa yang kita izinkan tumbuh dalam diri kita sendiri. Kita hidup di zaman yang aneh. Satu jempol bisa menentukan harga diri, satu bisa meruntuhkan keyakinan, dan satu unggahan bisa terasa lebih penting daripada kehidupan nyata yang sedang kita jalani. Kita hidup di dunia yang tidak pernah kehabisan cara untuk menilai, tapi sangat jarang mengajarkan bagaimana menerima diri sendiri. Di era media sosial, banyak dari kita tidak sadar bahwa kita sedang haus validasi. Kita menunggu pengakuan dari luar agar bisa merasa cukup di dalam. Padahal, semakin kita menggantungkan kebahagiaan pada pujian orang lain, semakin kita menjauh dari kebebasan batin yang sejati. Stoikisme mengingatkan kita pada hal yang lebih dalam, bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh banyaknya perhatian, tapi oleh kualitas pikiran yang kita pelihara dan prinsip hidup yang kita jalani secara konsisten. Epictetus pernah berkata, "Jangan biarkan pujian membuatmu tinggi hati, dan jangan biarkan celaan membuatmu runtuh. Yang penting adalah bagaimana engkau menilai dirimu sendiri, bukan bagaimana dunia menilaimu." Dan inilah arah yang ingin kita tuju, arah baru. Sebuah perjalanan untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap sorotan dan berlatih menemukan makna dalam keheningan. Karena di dalam sunyi, kita bisa mendengar suara hati kita sendiri. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kita belajar bahwa validasi paling sejati tidak perlu diumumkan. Ia hidup dalam diam, tapi kuat, tapi utuh. Sejak kecil, kita sebenarnya sudah diajari satu hal secara halus. Tampillah baik, tunjukkan prestasi, buat orang kagum. Tanpa sadar, kita tumbuh dengan keinginan besar untuk diterima, tapi bukan karena siapa kita sebenarnya, melainkan karena apa yang terlihat dari kita. Lalu datanglah media sosial, platform yang mempercepat semua ini, yang membuat kita bisa menampilkan versi terbaik dari hidup setiap saat, kepada siapa saja, tapi ada harga yang tak terlihat. Kita lupa siapa diri kita karena terlalu sibuk membangun citra tentang siapa yang ingin kita tampilkan. Kita edit wajah agar terlihat lebih sempurna. Kita kurasi cerita agar tampak lebih menginspirasi. Kita upload momen bahagia agar terlihat penuh makna. Namun saat layar dimatikan, rasa kosong itu muncul lagi. Karena yang kita bangun adalah topeng, bukan pondasi. Stoikisme mengajak kita untuk membalik semua ini. Filosofi ini tidak mengajarkan kita untuk menjadi menarik, tapi untuk menjadi utuh. Bukan untuk dipuja, tapi untuk dikenal oleh diri kita sendiri sebelum oleh siapapun. Seneca berkata, "Jika kamu hidup hanya untuk menyenangkan orang lain, maka kamu akan terus menjadi tawanan dari ekspektasi mereka." Dan bukankah itu yang sedang terjadi? Kita terlalu banyak tampil, tapi terlalu jarang menanyakan, apa aku benar-benar mengenal diriku sendiri? Validasi sosial membuat kita ingin terus tampil. Validasi diri membuat kita berani diam dan merenung. Dan dari sana, kita mulai menyadari bahwa hidup bukan soal berapa banyak yang melihat kita, tapi berapa dalam kita mengenali dan menghargai keberadaan kita sendiri. Pujian itu seperti sinar hangat matahari. Ia membuat kita merasa dihargai, diterima, dan penting. Tapi seperti matahari yang terlalu terik, pujian juga bisa membakar pelen-pelen tanpa kita sadari. Awalnya sederhana, kita dipuji karena satu hal kecil. "Wah, kamu rajin banget, postinganmu inspiratif, body goals banget." Dan otak kita mencatatnya bahwa ini adalah sesuatu yang patut diulang. Kita ingin mendapat respon yang sama. Lalu kita mulai menyesuaikan tindakan, bukan lagi karena itu penting untuk kita, tapi karena itu disukai orang lain. Hari demi hari, kita belajar mengejar pujian, bukan karena kita lemah, tapi karena kita manusia. Dan manusia memang ingin dihargai. Namun, stoikisme memperingatkan kita, ketika pujian menjadi tujuan, kita akan selalu tergantung pada sumber di luar diri. Hari ini dipuji, kita senang. Besok diabaikan, kita runtuh. Akhirnya, kita hidup di atas roller coaster emosi yang tidak kita kendalikan sendiri. Seperti candu yang halus, pujian tidak merusak secara langsung, tapi ia membentuk pola pikir yang berbahaya, bahwa nilai diri kita ditentukan oleh seberapa sering kita dipuji, bukan oleh seberapa benar tindakan kita. Epictetus pernah mengingatkan, jika kamu bergantung pada apa yang bukan milikmu, pujian, pengakuan, popularitas, maka kamu sedang menyerahkan kendali hidupmu pada orang lain. Dan dari sinilah penderitaan lahir. Ketika kita terus mencari suara dari luar,
tapi tak pernah cukup mendengarkan suara dari dalam. Pujian bukan musuh, tapi ketika kita mulai butuh itu untuk merasa cukup, kita sedang meninggalkan kekuatan kita sendiri. Maka seorang stoik memilih jalan yang lebih sunyi. Ia tidak menolak pujian, tapi juga tidak mengejarnya. Ia melakukan apa yang benar karena itu. Benar, bukan karena ingin disoraki. Karena ia tahu, pujian yang paling jujur adalah ketenangan yang hadir setelah kita melakukan hal yang sesuai dengan nilai kita. Tanpa perlu diumumkan, tanpa perlu dipamerkan, tanpa perlu di-like. Bayangkan, seseorang yang sedang berdiri di panggung besar. Sorotan lampu mengarah padanya. Ribuan mata memperhatikan setiap geraknya. Dan untuk sesaat, dia merasa hidup, diakui, ada. Tapi bagaimana jika semua lampu itu padam? Bagaimana jika tak ada lagi penonton? Apa ia masih merasa cukup? Itulah pertanyaan yang harus kita ajukan pada diri kita hari ini. Karena banyak dari kita sedang hidup untuk sorotan, untuk disukai, dinotis, di-follow, diundang, ditunggu-tunggu. Kita hidup seperti aktor yang lupa bahwa kehidupan nyata bukanlah panggung, dan kebahagiaan sejati tidak butuh penonton. Validasi. Diri sejati tidak pernah lahir dari banyaknya orang yang melihat. Ia lahir saat kita bisa berkata jujur pada diri sendiri. Aku tahu siapa diriku. Bahkan ketika tidak ada yang memperhatikanku. Kita sering berpikir, aku akan merasa berharga kalau orang lain menganggapku hebat. Tapi logika itu rapuh, karena perhatian publik itu mudah beralih. Hari ini mereka tepuk tangan, besok mereka pindah ke layar lain. Apakah harga dirimu akan ikut hilang bersama mereka? Stoikisme mengajak kita menancapkan akar kita lebih dalam dari itu. Bukan pada pujian, bukan pada sorotan, tapi pada prinsip. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi, dan filsuf Stoik pernah menulis, seseorang tidak harus berteriak untuk menjadi kuat. Cukup dengan tenang melakukan yang benar. Ia sudah lebih mulia dari keramaian yang bising. Dan itu benar, kita tidak perlu terus terlihat untuk menjadi bernilai. Validasi diri adalah ketika kamu bisa duduk sendiri dalam kesunyian dan tetap merasa utuh. Bukan kosong, bukan gelisah, tapi damai. Karena kamu tahu, yang kamu lakukan bermakna, meski tak viral. Pilihan hidupmu benar, meski tak populer. Dan caramu menjalani hidup sudah selaras dengan hatimu, bukan dengan tren. Sorotan itu fana, iya, menyilaukan, lalu pergi. Tapi cahaya dari dalam ketenangan, kejelasan arah, keteguhan hati itu yang bertahan. Dan kadang, justru saat kita tak terlihat, kita menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Pernahkah kamu melihat seseorang yang hidupnya sederhana, jauh dari pusat perhatian, tapi wajahnya tenang, langkahnya pelan, suaranya lembut, tapi auranya kuat. Ia tidak banyak bicara tentang pencapaian, tidak sibuk menunjukkan kehebatannya. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat kita tahu ia damai, ia utuh. Lalu bandingkan dengan banyak orang di luar sana. Tiap hari harus update, harus tampil, harus eksis, penuh pengakuan, penuh komentar, penuh perhatian. Tapi kalau kita lihat lebih dekat, banyak dari mereka lelah. Bukan lelah karena kerja, tapi karena terus-menerus harus jadi versi yang disukai orang lain. Inilah dunia yang sedang kita hadapi. Kita diajarkan bahwa pengakuan adalah mata uang tertinggi, bahwa makin banyak orang tahu siapa kita, makin sukses kita. Tapi stoikisme tidak bicara soal pengakuan. Ia bicara tentang ketenangan batin, sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dilihat, tidak bisa dinilai dari luar. Pengakuan itu menggoda karena ia datang dengan rasa penting. Tapi di balik itu, ada beban yang pelen-pelen menggerus ketenangan. Rasa harus selalu benar, rasa takut gagal di depan orang lain, rasa cemas kalau tidak tampil sebagus kemarin. Stoikisme tidak mengajak kita menolak pengakuan, tapi mengingatkan bahwa pengakuan bukan segalanya. Seneca menulis, jangan sibuk menjadi terkenal, sibuklah menjadi tenang. Karena yang terakhir lebih jarang, tapi lebih berharga. Dan kalimat itu menjadi penuntun untuk zaman ini. Zaman di mana semua orang ingin didengar, tapi lupa mendengar dirinya sendiri. Zaman di mana kita bisa punya jutaan penonton, tapi punya satu momen pun untuk diam dengan tenang. Pengakuan itu eksternal. Ia bisa datang dan pergi. Ketenangan itu internal dan hanya bisa dibangun dari keputusan demi keputusan kecil. Untuk tidak membalas komentar jahat, untuk tidak membandingkan hidup, untuk tidak mengejar semua hal yang dipuja orang lain. Ada orang yang seluruh dunia mengenalnya, tapi ia tidak pernah merasa kuat. Ada pula orang yang hanya dikenal oleh keluarganya, tapi ia hidup dengan utuh dan damai. Di arah baru,
kita memilih jalan yang kedua. Karena hidup yang penuh ketenangan akan selalu lebih panjang usianya daripada hidup yang sibuk mengejar validasi setiap hari. Kita lahir di dunia yang sudah dipenuhi dengan peta tentang seharusnya sukses di usia muda, seharusnya menikah di umur tertentu, seharusnya kaya, berpengaruh, menarik, dan hidup seperti yang tampak di Instagram. Lalu, dari kecil kita diberi arahan, lihat tuh, si A udah begini, kamu kapan nyusul? Dan sejak itu, kita mulai berlari. Tapi bukan di jalur kita sendiri. Kita kejar standar orang tua, kita kejar standar lingkungan, kita kejar standar yang dibentuk oleh algoritma yang memaksa kita membandingkan, bahkan ketika kita sedang tidak ingin. Tanpa sadar, kita mulai menganggap bahwa kalau hidup kita tidak seperti hidup orang lain, maka kita sedang tertinggal. Padahal, kita bukan mereka. Kita tidak punya latar yang sama, tidak punya tujuan yang sama, dan tidak punya waktu tempuh yang sama. Dan disinilah stoikisme datang untuk menyadarkan bahwa penderitaan lahir bukan dari kenyataan, tapi dari perbandingan. Bahwa hidup orang lain bukan cermin untuk menilai kemajuan diri kita. Seorang filsuf stoik, Epictetus, mengingatkan dengan tegas, jika kamu hidup sesuai ekspektasi orang lain, kamu tidak pernah benar-benar hidup. Dan kalimat itu keras, tapi jujur. Karena banyak dari kita tidak sedang hidup, kita sedang meniru ritme orang lain, meniru standar orang lain, meniru mimpi yang bahkan bukan milik kita. Pernahkah kamu bertanya, apakah tujuan yang kamu kejar hari ini benar-benar datang dari atau dari rasa takut tidak cukup di mata orang lain? Standar orang lain sering tampak meyakinkan, tapi hanya kamu yang tahu jalan mana yang benar-benar membawamu pulang ke ketenangan, pulang ke nilai yang kamu yakini. Dan mungkin itulah arti dari hidup yang utuh. Bukan hidup yang memenuhi ekspektasi semua orang, tapi hidup yang sesuai dengan suara hati yang tenang, meski itu berarti berjalan sendiri, perlahan, dan tanpa tepuk tangan. Biarkan orang lain punya definisi sukses mereka. Biarkan mereka berlari sesuai irama mereka. Tugas kita bukan meniru langkah mereka. Tugas kita adalah tetap setia pada jalur kita. Karena hanya di jalur itulah kita bisa benar-benar bebas. Ada satu kebenaran sederhana, tapi sering kita abaikan. Kita tidak pernah benar-benar bisa mengendalikan orang lain. Bukan ucapan mereka, bukan sikap mereka, bahkan bukan cara mereka menilai kita di dunia nyata, dan apalagi di media sosial. Kita bisa bersikap sebaik mungkin, tapi tetap saja ada yang salah paham. Kita bisa diam demi menjaga kedamaian, tapi tetap saja ada yang menuduh kita menyembunyikan sesuatu. Kita bisa terbuka dan jujur, tapi tetap saja ada yang menyangka kita sedang mencari perhatian. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Disinilah pelajaran penting dari stoikisme mengakar kuat. Jangan sibuk memperbaiki dunia sebelum kamu belajar mengelola reaksimu sendiri. Karena dunia ini penuh hal yang tak bisa kita kendalikan, dan itu bukan masalah. Masalahnya adalah ketika kita menghabiskan energi untuk memaksa yang tak bisa dipaksa. Epictetus berkata, hal yang berada di bawah kuasamu adalah opini, pilihan, hasrat, dan penolakan. Hal di luar kuasamu adalah tubuh orang lain, opini mereka, dan peristiwa luar. Dengan kata lain, yang bisa kamu bentuk adalah reaksimu, bukan reaksi mereka. Bayangkan kamu dilempar kritik, kamu punya dua pilihan, membalas dengan emosi atau menanggapi dengan kesadaran. Pilihan itulah yang membedakan orang biasa dengan orang yang tumbuh dari dalam. Ketika kamu dicemooh, kamu bisa membuktikan dirimu, atau diam karena kamu tahu nilaimu tak berubah hanya karena satu komentar. Ketika kamu tidak dianggap, kamu bisa panik dan tampil lebih keras, atau tetap tenang karena kamu tahu yang kamu lakukan sudah benar. Semua itu kembali ke reaksi, dan inilah latihan paling sulit dari stoikisme mengendalikan batin saat luar kita bergejolak. Karena dunia tidak akan selalu ramah, orang tidak akan selalu adil, tapi kita bisa tetap tenang. Dan itu adalah kekuatan yang tidak bisa diambil siapapun. Seseorang bisa memancing amarahmu, tapi kamu yang memutuskan apakah kail itu ditelan atau tidak. Seseorang bisa menyerang harga dirimu, tapi kamu yang memutuskan apakah itu menyentuh intimu atau hanya lewat seperti angin di arah baru. Kita tidak belajar menjadi kuat agar bisa melawan semua orang. Kita belajar menjadi cukup dalam agar tidak goyah saat dunia bergemuruh. Karena kedewasaan bukan soal bisa mengendalikan orang lain, tapi soal bisa mengendalikan dirimu sendiri saat orang lain tidak bisa dikendalikan.
Ada dua jenis pertumbuhan di dunia ini. Yang pertama, pertumbuhan yang ramai, penuh dokumentasi, penuh sorakan, penuh pengakuan. Dan yang kedua, pertumbuhan yang senyap, terjadi di ruang yang tidak terlihat siapapun, jauh dari sorotan, tanpa pemberitahuan. Tapi justru disitulah kekuatannya tumbuh. Di era media sosial, kita diajak untuk percaya bahwa pertumbuhan harus terlihat, bahwa kalau kita belajar, orang harus tahu. Kalau kita bangkit dari luka, orang harus lihat. Kalau kita berubah, maka dunia harus menyaksikan. Namun, Stoikisme mengajarkan sebaliknya, bahwa tidak semua proses harus diumumkan. Tidak semua perjuangan harus difoto, dan tidak semua perubahan butuh validasi. Karena pertumbuhan sejati justru terjadi dalam diam. Saat kamu memilih tidur lebih awal agar jiwamu sehat, saat kamu mulai menahan diri untuk tidak membalas, saat kamu duduk sendiri untuk membaca, berpikir, dan mengoreksi diri, tidak ada kamera, tidak ada penonton, tidak ada badge atau lencana. Tapi ada satu hal yang muncul perlahan, karakter. Kamu mulai tidak reaktif, kamu mulai tidak panik ketika tak dianggap. Kamu mulai bisa tenang saat ditinggalkan. Itu semua bukan karena kamu keras kepala, tapi karena kamu kuat. Dan kekuatan itu dibangun di tempat yang tidak bisa dilihat siapapun di dalam. Marcus Aurelius menulis, pohon yang tumbuh di tempat yang sunyi akan menancapkan akar lebih dalam daripada pohon yang ditanam hanya untuk dipamerkan. Dan bukankah itu yang sedang kita cari? Akar, bukan cabang, kekuatan dari dalam, bukan sorakan dari luar. Kita hidup di dunia di mana tampil lebih dihargai daripada tumbuh. Tapi orang yang bijak tahu, tampil tidak selalu berarti kuat. Yang kuat adalah dia yang memilih membangun. Meski tak ada yang menonton, yang tetap memperbaiki dirinya sendiri, meski tak ada yang memberi tepuk tangan. Jadi, jika hari ini kamu merasa sendirian dalam prosesmu, jika tak ada yang melihat perjuanganmu, ingat ini, kamu tidak salah jalur. Kamu hanya sedang bertumbuh secara nyata, dan pertumbuhan yang tidak diumumkan justru paling bertahan. Karena ia tidak butuh pujian untuk hidup. Ia hanya butuh niat untuk terus berjalan, dan keberanian untuk tetap diam. Pernahkah kamu perhatikan satu hal ini? Orang yang paling banyak tahu, seringnya paling sedikit bicara. Orang yang paling dalam pikirannya, justru jarang terlihat membantah, membalas, atau membuktikan apapun di media sosial. Mereka bukan diam karena takut, bukan juga karena kalah argumen. Mereka diam karena mereka sudah selesai dengan keinginan untuk terlihat benar di mata semua orang. Di media sosial, segalanya bergerak cepat. Opini dilontarkan tanpa berpikir panjang. Debat sering lebih penting daripada mendengar. Dan kita hidup dalam ritme yang mengajak kita untuk reaktif, membalas komentar pedas dengan lebih pedas, menjawab tuduhan dengan pembuktian, menanggapi sindiran dengan sindiran yang lebih halus. Namun orang bijak memilih jalan yang lain, bukan karena dia tidak bisa membalas, tapi karena dia tidak harus. Stoikisme mengajarkan sebuah prinsip penting, bahwa tidak semua hal perlu direspons, karena reaksi adalah pilihan, bukan kewajiban. Epictetus pernah berkata, saat seseorang memprovokasimu, ingatlah bahwa yang dipermainkan bukanlah kamu tapi egomu, dan egomu bisa kau diamkan. Itulah kenapa orang bijak sering terlihat lambat menanggapi, bukan karena mereka lamban, tapi karena mereka berpikir lebih panjang dari kebanyakan orang. Mereka tahu, tidak semua kebenaran perlu diperdebatkan, tidak semua kesalahpahaman harus diluruskan, dan tidak semua serangan pantas untuk direspons, karena waktu dan energi mereka terlalu berharga untuk dipakai menjelaskan diri kepada orang yang sudah berniat tidak memahami. Kita sering lupa bahwa diam adalah respon juga, dan kadang diam justru lebih menyakitkan bagi mereka yang haus perhatian. Orang bijak tahu, setiap reaksi yang kita berikan adalah pernyataan tentang siapa diri kita. Jadi mereka memilih diam bukan karena lemah, tapi karena sadar bahwa reaktif hanya memperlihatkan ketidaksiapan batin kita. Mereka lebih sibuk membangun daripada membantah, lebih fokus pada jalan hidupnya sendiri daripada mengurusi arah jalan orang lain. Mereka tidak bicara untuk mengalahkan, tapi bicara hanya ketika kata-kata bisa membawa keheningan yang lebih dalam dari sebelumnya. Dan inilah yang membuat mereka kuat. Kesadaran bahwa tidak semua panggilan perlu dijawab, dan tidak semua perdebatan layak dimenangkan. Karena kemenangan yang sejati bukan saat kita berhasil membungkam orang lain, tapi saat kita berhasil menenangkan diri sendiri.
Bayangkan kamu berada di tengah hutan luas tanpa kompas. Kamu tidak tahu arah. Lalu datang 100 orang masing-masing menunjuk ke arah yang berbeda sambil berkata, "Kesini saja, ini yang benar. Kalau lewat sana, kamu akan lebih cepat. Jangan ke arah itu. Nanti kamu ditertawakan, kamu pun mulai bingung. Langkahmu ragu. Setiap kali kamu memutuskan sesuatu, suara orang lain membuatmu bertanya lagi, apakah ini jalan yang benar?" Beginilah hidup ketika kita menjadikan opini publik sebagai kompas hidup. Kita kehilangan kepercayaan pada suara hati sendiri dan menggantungkan keputusan pada apa yang dikatakan orang lain di media sosial. Hal ini makin terasa. Kita hidup di tengah komentar yang datang dari segala arah, dari orang yang tidak kenal. Hidup kita tidak tahu perjuangan kita, tapi merasa berhak mengarahkan kita. Satu post yang jujur bisa dibalas dengan ratusan penilaian. Kamu terlalu ini, kamu kurang itu. Dan jika kita tidak punya landasan batin yang kokoh, kita mulai bergeser mengubah diri agar sesuai dengan harapan orang lain. Namun, stoikisme menegaskan satu prinsip kunci. Hidupmu adalah milikmu, bukan milik massa. Marcus Aurelius menulis, kamu berhak atas pendapatmu sendiri, tapi kamu tidak berkewajiban menyesuaikan hidupmu dengan opini orang lain. Dan ini bukan hanya tentang keberanian untuk berbeda, tapi tentang keutuhan untuk tetap setia pada arah yang kamu yakini. Meski sendirian, opini publik itu cair. Hari ini mengagungkanmu, besok merendahkanmu. Hari ini setuju, besok menyerang. Jika kamu hidup menurut itu, kamu akan seperti daun yang terombang-ambing angin, tak pernah tenang, tak pernah punya pijakan. Kita butuh arah yang datang dari dalam, nilai, prinsip, dan kesadaran diri yang tidak bergantung pada popularitas. Karena semakin kamu paham siapa dirimu, semakin sedikit kamu butuh dikonfirmasi oleh mereka yang bahkan tidak mengenalmu. Menjadi manusia merdeka adalah saat kamu bisa berkata, aku menghargai pendapat orang lain, tapi aku tidak membiarkannya menentukan hidupku. Dan itu adalah bentuk kematangan batin yang tak bisa diberikan oleh siapapun, kecuali oleh pilihanmu sendiri. Jadi, berhentilah menjadikan keramaian sebagai penunjuk arah. Tenangkan dirimu. Dengarkan batinmu. Dan ingat, jalan yang sepi belum tentu salah arah. Kadang, justru itu jalan menuju keutuhan. Ada satu pertanyaan yang jarang kita ajukan, tapi sangat menentukan arah hidup kita. Apa aku benar-benar menghormati diriku sendiri? Bukan dalam artian bangga, bukan juga merasa lebih baik dari orang lain, tapi rasa hormat yang tenang yang muncul dari pengenalan yang dalam terhadap diri. Dan keputusan-keputusan kecil yang setia pada nilai. Di dunia yang serba cepat ini, kita terbiasa mencari pengakuan dari luar. Kita ingin dianggap kompeten, kita ingin terlihat baik, kita ingin dikatakan berhasil, inspiratif, berharga. Tapi semua itu, jika hanya datang dari luar, adalah bentuk validasi yang rapuh. Ia bisa runtuh dengan satu komentar pedas. Ia bisa hilang dengan satu kegagalan yang disorot publik. Ia bisa digantikan oleh sorotan untuk orang lain yang lebih baru, lebih menarik. Lalu kita mulai mengejar lebih keras, lebih banyak konten, lebih banyak kesan. Tapi semakin kita berlari untuk terlihat cukup di mata dunia, semakin jauh kita dari pertanyaan inti, apakah aku merasa cukup di mata diriku sendiri? Stoikisme menawarkan kita cermin yang tenang, bukan untuk membuat kita terpukau, tapi untuk menyadarkan bahwa kebebasan sejati datang saat kamu tidak lagi menggantungkan harga dirimu pada reaksi orang lain. Dan validasi tertinggi bukan tentang jumlah pujian, tapi tentang sejauh apa kamu hidup selaras dengan hati nuranimu. Bayangkan, kamu menutup hari, duduk dalam diam, dan menanyakan ini, apakah aku bersikap adil hari ini? Apakah aku menjaga integritasku saat tidak ada yang melihat? Apakah aku berani mengatakan, tidak saat itu tidak selaras dengan hatiku? Jika kamu bisa menjawab dengan jujur dan berkata, ya, aku sudah hidup seperti yang kuyakini benar, maka di sanalah letak validasi tertinggi. Itu bukan kesombongan, itu ketenangan, karena kamu tidak sedang menciptakan citra. Kamu sedang membangun karakter. Menghormati diri sendiri berarti menjaga prinsip saat mudah untuk mengabaikannya, menghargai batasmu sendiri, bahkan ketika orang lain tak memahaminya, memilih kebaikan meski tak dihargai, tidak berpura-pura hanya untuk diterima. Dan kamu akan tahu kamu sampai di titik itu saat kamu tak lagi panik saat dicela, taklogi, euforia saat dipuji, karena kamu tahu apapun yang mereka katakan, kamu sudah memilih hidup yang jujur. Itulah arah baru yang sejati,
arah ke dalam, arah yang membuatmu berjalan tegak, bahkan saat dunia tidak melihatmu, karena kamu sudah cukup di hadapan dirimu sendiri. Dan pada akhirnya, semua kembali pada satu hal. Apakah kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri saat dunia tidak menepuk bahumu? Kita tidak bisa mengontrol semua yang dikatakan orang. Kita tidak bisa memastikan dunia selalu adil. Tapi kita selalu punya pilihan untuk menjaga batin tetap utuh, untuk melangkah dengan arah yang kita yakini benar, dan untuk hidup bukan demi sorotan, tapi demi ketenangan. Karena di dalam ketenangan itu ada kekuatan, ada kejelasan, ada kehormatan yang tidak bisa diberikan siapapun kecuali oleh dirimu sendiri. Terima kasih telah mendengarkan. Jika kamu merasa monolog ini menyentuh bagian dari perjalanan hidupmu, bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Dan jika kamu ingin terus berjalan bersama kami, menemukan arah baru yang lebih jujur, lebih dalam, dan lebih bermakna, silakan subscribe channel Arah Baru. Di sini, kita tidak menjanjikan motivasi instan, tapi kita akan terus menghadirkan ruang tenang untuk belajar, bertumbuh, perlahan tapi kuat. Sampai bertemu di episode berikutnya. Jangan lupa, suara dunia bisa keras, tapi suara hatimu jangan dibiarkan tenggelam.